Perhatikan baik-baik, ini bukan promosi, ini bukti nyata. Testimoni langsung dari mereka yang awalnya ragu, kini berubah total. Jangan buru-buru menilai, dengar sampai selesai. Ada juga seorang ibu yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi kita semua ya. Kenapa? Karena ibu ini menjalankan Live Good ya, yang sebentar lagi akan saya panggil. Beliau amat sangat luar biasa. Karena kecelakaan, beliau ada di kursi roda ya Bapak Ibu. Tetapi walaupun beliau di kursi roda Bapak Ibu, mau tahu nggak ya? Hanya dalam beberapa bulan, beliau bisa buatkan rumah untuk anaknya senilai 170 juta dari hasil Live Good beberapa bulan. Ini sungguh sangat luar biasa. Kalau beliau yang sedang sakit dan di kursi roda karena kecelakaan, bisa dalam beberapa bulan menghasilkan 170 juta dari Live Good, maka kita yang tidak ada masalah, kita harus jauh lebih hebat dari beliau. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya beliau bisa punya 170 juta hanya dalam beberapa bulan dan dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Saya akan panggilkan seorang ibu yang sangat luar biasa. Satu kabupaten dengan saya, sama-sama dari Cikarang Bapak Ibu ya. Di sini saya panggilkan Bunda Arta Siahaan, orang yang sangat luar biasa. Silakan Bunda, waktu dan tempatnya untuk dirimu. Siap Bunda. Luar biasa sekali, cantik sekali malam ini. Pres, silakan Bunda. Saya ingin dengar ceritanya. Terima kasih potensi yang sangat keren, sangat dahsyat ya Bunda Sophie Sopiani. Sama-sama kita dari Cikarang. Perkenalkan, saya namanya Arta Siahaan. Ya, saya sudah single mom. Karena di tanggal 4 bulan 8 kami mengalami kecelakaan bersama suami. Saat kami sudah di bawah kolong bus, teman-teman. Artinya setengah jam sesudah kejadian, suami saya meninggalkan saya dari dunia dan dari kasih sayangnya. Tapi saya tidak berputus asa, teman-teman. Waktu itu secara pribadi saya down. Nah, apa yang harus saya kerjakan? Selama ini saya sebagai ahli terapi, teman-teman. Tapi oleh sebuah informasi yang sangat keren dari malaikat penolong saya, yang peduli dengan keadaan saya, yang peduli siapa saya ini, teman-teman. Karena kejadian insiden kecelakaan, beliau datang ke rumah saya. Dia tahu bagaimana keadaan saya. Dia adalah seorang malaikat penolong saya, namanya Nanguda Lentriana Sitorus. Ya, hanya bermodalkan diberikan PDF link di WA saya, teman-teman. Jadi saya hanya membaca, dan terus lakukan apa yang ada di PDF ini. Saya tidak banyak mau tahu apa bagaimana, tapi karena saya lihat modalnya sangat kecil, 850, maka langsung saya closing di 15 menit. Padahal saya nggak punya uang. Nanti akan saya ceritakan. Sebelum ke sana, saya berterima kasih kepada coach-coach saya, guru-guru besar saya, termasuk Pak Hebron Sibarani, termasuk leader-leader besar saya, kepada upline sponsor saya Nanguda Lentriana, kepada Bu Riris Marsolina yang setiap hari bila saya dalam keadaan down, teman-teman, karena keadaan saya, terus disemangati beliau, dan juga kepada mitra-mitra saya yang membuat saya setiap hari ya mau mendengarkan support system dari SGR Team, memberikan hati yang sangat luar biasa. Saya plus buat kalian semua. Tanpa kalian saya tidak akan menjadi apa-apa. Dan saat ini juga seorang dosen dari dari Manado bergabung hari ini dan sudah closing, teman-teman. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan dari latar belakang dari manapun ada akan bergabung di sini. Dan kepada guru-guru besar saya, Pak Coach Hardi, ya, saya juga bangga kepada beliau. Dengan kesabaran beliau menuntun saya, dan setiap ada edukasi beliau, saya merinding, teman-teman. Saya tidak akan mau lepas dari setiap edukasi yang diberikan oleh guru-guru besar saya, termasuk dari Dr. Sugeng dan guru-guru besar saya yang lain, yang saya tidak sebut namanya, teman-teman, karena waktu. Nah, saya dalam keadaan terpuruk di kursi roda. Untuk mengangkat saya punya tangan, ini sudah dalam keadaan patah. Kalau dokter mengatakan ini tidak mungkin lagi sembuh.
Tapi bagi saya tidak putus arang, teman-teman. Sesudah saya melihat PDF yang diberikan oleh malaikat penolong saya hanya punya cincin, teman-teman. Punya cincin yang bisa dikatakan 12 juta harganya. Saya tidak lagi cari alasan, karena saya lihat modalnya sangat kecil. Dan yang kedua, yang saya lihat adalah bonus sponsornya besar banget. Belum pernah saya mengikuti bisnis yang bonus sponsornya sampai 50%. Ketepatan saya perempuan mata duitan. Tapi saya tidak mau masalah histori masa lalu saya di perusahaan manapun saya tidak bawa ke sini, teman-teman. Saya harus tunduk kepada sistem. Saya menjadi pemula di sini. Saya harus kosongkan keangkuhan saya untuk saya tahu apa tentang Lipgut ini, teman-teman. Di 15 menit saya langsung pergi ke Pegadaian. Saya langsung gadaikan saya punya cincin. Dalam jangka setengah jam sesudah saya bergabung, teman-teman, saya setengah jam langsung edukasi di TikTok. Pengalaman saya pribadi, langsung 8 orang closing, teman-teman. Dalam jangka 1 hari saya sudah menjadi jabatan bron. Kedua hari ada lagi closing 15 orang, teman-teman. Ketiga hari saya sudah diangkat menjadi jabatan silver. Itu membuat saya menangis, teman-teman. Sesudah gaji kedua, minggu kedua, saya mendapatkan nilai yang sangat fantastis. Sampai saya bilang sama coach saya, Pak Hebron, Pak, bayarkan dulu deh lampunya. 1 tahun untuk 5 akun, Bapak. Saya nggak mau setengah-setengah. Saya terus bersilaturahmi dengan coach saya, Pak Hebron. Saya tidak bisa tak didampingi oleh beliau. Dan ada juga seorang mitra yang membuat saya setiap hari mendidih darahnya. Tidak boleh tidak, harus kamu edukasi. Kamu harus edukasi, tiap hari dituntun sama beliau. Ayo Bu Leader, ayo Bu Leader. Kita harus mencapai God Yamin, Bu Leader. Ini bisnis ini akan jadi al-luar sepanjang masa, Bu Leader. Itu Pak Radit Pakpahan dari Kalimantan Tengah. Beliau tidak saya kenal. Ternyata kami satu desa di Sumatera, teman-teman. Plus dong buat beliau. Saya bangga banget dengan beliau. Saya terus mendidik, teman-teman, lewat TikTok. Karena tujuan utama saya bagaimana saya menjadi berkat buat semua orang. Berkat secara jasmani, berkat secara finansial, dan berkat secara rohani. Bullshit kita mengenal Tuhan kalau orang di sekitar kita pun kita tidak peduli. Ya, pelayanan yang diutamakan oleh Tuhan buat kita adalah pelayanan yang penuh kasih, yang tanpa balas, teman-teman. Ini yang saya harus garis bawahi. Saya merinding bila saya dengarkan Indonesia pergi ke negara manapun, ujungnya tiba-tiba kita dengar dicokel matanya, entah apa itu saya nggak ngerti, teman-teman. Saya peduli dengan bangsaku. Biarlah Tuhan yang menentukan bagaimana kehidupan saya di Lipgut. Tanpa kasih Tuhan saya tidak akan mampu, teman-teman. Tanpa kasih Tuhan. Jadi setiap hari sebelum saya bangun pagi, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus berikan informasi lebih dari 10 orang setiap hari. Lebih dari 10 orang setiap hari. Saya tidak mau katupkan bibir dan mulut saya untuk memberikan informasi. Saya tidak akan mau menjadi paranormal, teman-teman. Setiap orang, mau orang miskin kayak, mau menengah ekonominya, mau orang kaya pun, mau profesor, mau kayak gimana pun keadaan latar belakangnya, saya tidak perlu mengenal latar belakang bagaimana. Tapi saya ingin bangsaku bangkit dari ekonomi secara finansial maupun jasmani. Karena apa? Dari magnesiumnya saya sudah bisa gerakkan tangan saya. Kaki saya yang tadi patah, yang enselnya kalau saya tanjakan langsung lari lagi, kembali sudah bisa, teman-teman. Menari balet saya udah bisa sekarang. Kasih plus dong yang terbaik buat Lipgut. Ya, Bu Sophie, saya nggak mau diam satu hari live streaming. Keren. Ada waktu mantap. Saya untuk berhenti, Bunda. Keren, Bunda. Keren banget. Berhenti, Bunda. Setiap orang yang saya tolong, saya tidak mau setengah-setengah, Bunda. Dan saya juga tidak pernah miskomunikasi dengan leader-leader saya. Saya jaga silaturahmi. Pada saat mereka ada, memberikan support, itu adalah vitamin terbaik buat saya. Karena sistem ini tidak bisa kita dipisahkan. Leaderku adalah aku adalah leaderku. Sama dengan mitraku. Mitraku adalah aku adalah mitraku, teman-teman. Luar biasa. Mantap. Saya tidak ada di dalam hati saya bagaimana hidup saya menjadi berkah, menjadi berkat, Bu Sophie. Saya tidak mau setengah-setengah, Bu Sophie.
dan tidak mau setia. Setianya setiap tikungan ada. Saya nggak mau bisnis manapun sekarang. Keren. Keren, Setia keren, yang keren. sebenarnya. Setia sampai saya menciptakan bagaimana orang-orang di bawah saya diaman. Dan menciptakan orang-orang yang di atas saya mendapat berkat secara sistem. Karena kita sudah berada di posisi kuadran kanan. Sistem yang bekerja, teman-teman. Ini yang saya harus garis bawahi. Dan menghadiahkan sebuah rumah kepada anak saya. Baru menikah. Ya. Menikah 2 minggu, 3 bulan kemudian saya ciptakan rumah yang keren. Pak Hebron Sibarani bersama tim sudah ada datang ke rumah saya. Ke tempat rumah yang saya bangun buat anak saya. Itu menjadi ya buah dari kesabaran saya di Lipgut, teman-teman, melalui media sosial. Jadi saya nggak pernah keluar rumah lagi, teman-teman. Ya, jadi saya sekarang tiap hari menangis, Tuhan berikan aku menjadi berkat buat semua orang. Jadikan bangsaku masuk ke dalam Lipgut. Karena modalnya kecil, Bu Nopi, Bu Sopi, modalnya kecil. Bayangkan 850, langsung saya ambil akun 5 akun dan yang ke-6 saya ambil lagi. Mau saya tambahkan lagi karena sistemnya adalah sistem yang keren, Bu Sopi. Saya tidak mau lagi setengah-setengah untuk Lipgut. Ya, saya nanti di masa depan saya, Bu Sopi, supaya saya dijadikan menjadi nenek yang cantik. Ya, nenek yang cantik, cucu saya. Karena apa? Biasanya sekalipun kita jelek, Bu Sopi, kalau duit kita banyak kepada cucu-cucu kita, kita kasih yang terbaik buat anak-anak kita, pasti nanti omongannya pada saat kita sudah menutup mata, Bu Sopi, pasti yang dikatakan mama tercantik, mama terbaik, mama yang penuh kasih. Dan juga nenek, cucu-cucu saya nanti mengatakan nenek cantik. Karena apa? Memberikan yang terbaik buat mereka, teman-teman. Setuju. Duit memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan duit, teman-teman. Seperti itu. Jadi hari ini juga bagaimana saya membina mitra saya lewat telekonferensi. Saya ajar mereka dengan segala usaha saya. Memang suara saya nggak menyek-menyek, Bu. Makanya kalau di TikTok saya bersuara semua kayak orang perang. Jadi langsung banyak yang ini, yang apa namanya, yang menonton. Kumpul yang hadir. Iya, suara saya kencang, Bu Sopi. Nggak mau setengah-setengah, nggak mau menyek-menyek, Bu. Jadi saya katakan, setiap orang harus saya berikan informasi 10-20 orang. Baru pasti closing 2 orang, teman-teman. Hari ini kami closing 4. Bayangkan, sponsor saya setiap hari tidak lepas dari 1 orang. Di luar daripada Lipgut, untuk mencari uang 50.000 sangat susah. Tapi di Lipgut hanya modal, kalau saya bilang, katakan ini agak kasar, modal cicongor. Jangan menutup mulut. Kalau ditutup mulut bau, Bu. Tapi kalau tiap hari kita berkoar-koar, ganti habit kita yang menggosipi orang, tadinya gosipin Lipgut. Iya, saya sekarang, Bu, gosipin Lipgut itu nggak habis-habis. Iya. Pokoknya saya nggak mau diam, pokoknya Lipgut terus. Ini kayak Lipgut ini lagi lelaki ganteng yang saya cintai sekarang, yang to the point. Saya mau ingin regut kegantengannya. Karena kalau ganteng itu banyak duitnya lagi, waduh ini yang nggak bisa dilepas, Bu. Nggak bisa dilepas. Iya, saya lagi jatuh cinta, lagi cinta pertama dengan Lipgut. Ya, ini yang saya harus katakan, teman-teman. Jadi jangan kita salahkan siapapun, salahkan diri kita. Setiap kunci kesuksesan adalah diri kita. Jangan koreksi siapapun. Jangan koreksi mitra kita. Jangan koreksi leader kita. Kita harus tunduk kepada sistem. Kita hormati guru-guru besar kita. Ya, kita hormati mitra-mitra kita. Kita sayangi, penuh kasih. Kita tuntun mereka untuk mencapai apa yang menjadi impian kita. Coba yang diceritakan sama Pak Hardi. Punya mobil, saya udah merasakannya, teman-teman. Punya rumah saya udah merasakannya. Punya apapun usaha saat ini sudah bisa saya raih. Dengan bermodalkan lewat apa namanya, teman-teman, digital. Jadi nggak lagi capek, nggak lagi keluar. Tidak lagi meninggalkan tugas saya sebagai mama. Tidak meninggalkan tugas saya sebagai asisten rumah tangga. Semua terhandle. Coba keren nggak, teman-teman? Keren, Ya. keren, keren, keren. Keren, Bunda. Saya hanya duduk di kursi roda, di tempat tidur, tiap hari tiktokan, tiap hari berbahagia, tiap hari memberikan edukasi, tiap hari positif terus. Maka kesuksesan setiap orang, jangan suka berpikiran negatif. Harus positif perkataan, positif juga jari-jari, positif juga cara kita berbicara.
Kalau yang negatif, kira-kira Bunda Sophie iblis enggak? Iblis banget beserta kawan-kawan. Iya, Keren, Bunda, makanya keren, keren. positif. Supaya kita nggak iblis, harus positif. Saya pasti bisa. Itu harus kita katakan. Jangan bilang begini, nggak bisa saya. Susah. Iya pasti susah. Ucapan adalah doa. Makanya jangan suka yang negatif-negatif. Kalau orang yang negatif kira-kira, Bu Sophie, saya ulang lagi, iblis enggak? Iblis, setan dan kawan-kawan. Ngeri. Ngeri. Iya, ngeri. Pokoknya saya nggak pernah berpikiran apa negatif. Saya selalu berpikiran positif. Saya harus jadi seperti Coach Ardi. Saya harus jadi seperti Dr. Sugeng. Saya harus jadi seperti Coach Elbron. Saya harus jadi seperti leader-leader saya. Sudah sistem bekerja pada mereka. Masa saya nggak bisa? Sama-sama makan, sama-sama minum air, sama-sama makan sayur. Kenapa saya nggak bisa? Yes, Karena Diamond itu, bukan di diri Diamond kita. itu. Iya, saya nggak mau main-main Pak. Saya mau kaya di Lip Good. Siap itu, Diamond itu. Iya, amin Pak. Saya aminkan. Jadi jangan suka kata-kata negatif. Kalau negatif, Iblis. iblis. Bener loh. Iya, karena iblis suka merayu nih. Jangan. Itu mbak bohongan, itu Lip Good. Jangan katanya. Itu sudah mencuri impian. Kadang keluarga kita, anak kita menjadi pencuri impian. Keluarga terdekat kita kadang pencuri impian kita. Tapi jangan mau mendengarkan kata-kata bisikannya enak. Jangan. Nggak betul itu. Begini itu. Jangan dengerin ya teman-teman. Makanya nih ada iblis di hatimu. Itu buka. Jangan lagi. Buang ke laut. Ya. Berpikiran positif. Berucap positif. Bertiping positif. Setiap hari kita ngegosipin apa? Lip Good. Pasti setiap hari Tuhan buka jalan. Tuhan itu suka dengan kita. Seperti yang dibilang Coach Ardi, berbagi ilmu. Sekecil apapun ilmu kita bagi sama teman kita, ditambah-tambahkan Tuhan nggak ilmu kita? Iya Bu Sophie. Ya, benar banget. Makanya sistem ini keren. Kita sudah berada di posisi kuadran kanan. Kita bukan bestseller, bukan seller, kita bukan penjual. Kalau penjual tadi saingan kita banyak. Kalau di sini kita satu teamwork. Nggak ada saingan kita di sini. Orang bekerja di bawah kita dapat income banyak banget. Nggak usah dia muluk-muluk. Bila misal nih 2.500 orang jadi diamond, mereka belanja, ada 5 orang closing satu hari. Kira-kira Bu Sophie, banyak banget duit kita nggak Bu Sophie? Banyak banget. Dulu Bu Sophie di usia saya 56 tahun makin muda nggak? Oh, makin cantik, apalagi kalau pakai instant youth. Setelah diamond, tambah keren. Iya, apalagi mitra-mitra saya sekarang Bu Sophie, semangat banget. Tiap hari closing, tiap hari ngomong di telekonferensi. Terus sampai waktu saya bilang begini, iya ya, keren banget, tak terbendung ini, tak terbendung. Maka saya ciptakan orang-orang menjadi panglima di bawah saya. Ayo dong edukasi dong, ngomong doang, ngalir aja omongannya. Ayo, ganti habitmu yang tadinya ngerumpin teman, ngerumpin masakan yang nggak enak, yang enak-enak. Nah diganti dengan apa? Habit kita untuk mengerumpi tentang Lip Good. Modalnya kecil, produknya keren, bahannya organik. Yang paling luar biasa, digaransi lagi di 90 hari. Gitu-gitu doang Bu Sophie. Sistemnya apa? Sistemnya network digabungkan dengan affiliate, dengan e-commerce. Maka sistem ini sebelah juga jalan dapat uang. Jangan kita bilang begini loh sama ini kita, leader kita. Kalau orang Batak bilang gini, enak-enak banget yang di atas. Jangan. Kita harus menjadi berkat buat yang di atas, berkat juga buat yang mitra kita. Jadi semua kita satu kesatuan teman-teman. Keren banget bisnis ini. Inilah yang kulakukan setiap hari Bu Sophie. Tiap hari ngomong 20 orang, bahkan lebih dari satu hari 20 orang. Bagaimana nggak closing tiap hari Bunda? Mantap. Iya, saya pindahkan pola pikir saya ke teman-teman yang baru bergabung. Pindah, saya pelajari dulu historinya, siapa nih. Nah, langsung saya berbicara supaya aman. Bagaimana nih? Saya pindahkan paradigma saya kepada orang yang baru saya kenal. Ujungnya paham nggak? Kayak memindahkan saya punya pola pikir supaya sama. Satu draft langkah, satu tujuan, satu visi. Untuk apa? Menggapai impian. Itu Bunda, keren banget pokoknya. Saya emang nggak bisa ngomongin. Pokoknya tiap hari ngoceh terus. Ngoceh tentang apa? Lip Good. Ya. Sistemnya ada bonusnya 7 loh. Saya udah rasakan loh. Tiap hari saya ngoceh.
Sampai Bu Tari itu ngomong begini, Bunda keren ya, tiap hari closing. Hari ini 4 loh Bunda. 2 orang sponsor saya, yang 2 hasil pembinaan. Tiap hari Bunda, tiap hari. Sampai saya bilang, aduh ini mah bisa membahana nih. Belum satu tahun ya Bunda, belum. Baru 5 bulan kurang saya Bunda. Mantap, mantap, mantap. Enak banget. Saya ini punya ingin saingan nih sama Pak Gosardi kita, sama guru-guru besar kita. Nggak salah kan disaingi? Nggak salah. Tidak itu, nggak ada masalah. Pokoknya itu harus jadi deman. Ngeliat Pak Hardi itu ganteng. Aku tambah cantik nih nanti Pak Hardi karena banyak duit. Sistem udah bekerja. Cuma doang nih. Makin awet muda nih, nggak kelihatan tua ya kan? Sampai tuh Komas nih kemarin nih, saya cerita nih. Saya beli nebus emas yang kemarin, saya tambahkan lagi besarnya. Dia bilang begini, emang kerjanya apa? Kata Siko, ini mau ini dia. Mau apa lagi? Kalau belanja lagi ke sini saya closing ya. Iya. Jadi kapan aja saya ngomongnya apa? Emang apa kerjanya? Apa? Ngomong di TikTok gini doang nih. Sampai dia masuk sih, cuman gini doang. Enggak lah, edukasi. Gimana sih? Moncongin bibir, moncongin ini nih. Punya mulut. Saya gituin, jangan dibiarkan ini apa, diem. Dengan apa juga? Ketik-ketik, sebentar-bentar ketik. Ini tangan sama bibir ngoceh terus Bunda. Ngoceh. Gimana nggak closing Bunda? Nggak mau diam. Iya, saya kayak Sultan ini Bunda. Ada dayang-dayang saya nih. Dengan apa? Nih HP saya sampai 3 Bunda. Saya bodoh amat. Sampai 3. Keren. Iya. Sampai saya bilang sama mitra saya siap 24 jam ya. Tapi nggak pernah sih diganggu saya. Tahu mereka. Keren-keren mitra-mitra saya. Hebat-hebat mitra-mitra saya. Iya. Jadi kalau di apa sekarang di pesta Bunda, saya kadang bilang begini nih. Padahal kan orang Batak itu kan doyan pesta Bunda. Ya. Tapi kalau mitra saya butuh banget, aku pikirnya gini. Pesta kan bisa kapan-kapan. Tapi mitra saya, bagaimana mereka supaya bangkit ekonominya? Pada saat mereka mencapai apa yang mereka impikan, apa omongannya Bunda sama saya? Paling doa, Tuhan, panjangkanlah umurnya Bu Arta. Itu satu berkat nggak Bunda? Berkat yang luar biasa. Iya, itu Bunda. Aduh, saya nggak bisa diam Bunda. Supaya doa-doa orang yang di bawah saya menjadi terkabul buat saya Bunda. Tapi pro dan kontra pasti terjadi. Pro dan kontra pasti terjadi. Tapi saya tetap tidak mau down Bunda. Biarin. Saya akan setia bukan setiap tikungan ada ya. Setiap bisnis apa aja dimasukin. Enggak Bunda. Saya mau benar-benar. Sampai dikatakan saya kemarin di Perahu Lama saya udah mencapai income yang sangat banyak ya. Sampai mendapatkan tiket Thailand 5. Saya tinggalkan Bunda. Mantap. Saya mau fokus di sini Bunda. Mau karena ini Lipgood ini tahu nggak Bunda? Jangan bilang-bilang ya Bunda. Ini Ya, kita berdua aja. Ganteng banget Bunda. Iya. Saya nggak bisa ke lain hati karena saking gantengnya Lipgood ini Bunda. Maka tiap hari ngoceh, tiap hari nggak mau diam, tiap hari harus lebih dari 20 orang. Itu sebenarnya. Jadi jangan kita bilang Lipgood mah nggak betul, ini mah begitu. Enggak loh teman-teman, betul banget. Kalau kita mau kerjakan, mau merubah habit kita yang lama menjadi habit yang suka memberikan informasi tentang Lipgood. Ya, Lipgood ini nggak ada tandingan. Jadi kalau dibilangnya tandingannya kayak Amazon, saya kemarin dengarkan cerita Pak Hardi, benar juga ya. Di sana kan bestseller, banyak pesaing kita. Kalau di sini emang mitra kita jadi saingan? Enggak Bunda. Enggak, justru jadi pendukung. Jadi partner keren. Jadi vitamin buat kita. Maka kita sayang nggak sama mereka Bunda? Sayang banget apalagi sama saya. Itu makanya di sini satu kesatuan Bunda. Kayak berkeluarga di sini. Sampai saya bilang, iya ya nggak ketemu satu orang aja mitra saya. Kayaknya rindu banget. Mana dia? Langsung telekonferen. Setiap hari lakukan telekonferen Bunda. Lakukan. Kalau habit kita selalu lakukan telekonferen, ujungnya udah terbiasa nggak Bunda? Terbiasa. Itu yang diajarkan sama Pak Guru sekarang. Kita telekonferen, kita kangen. Kita cari-cari mereka. Iya, kangen banget Bunda. Ya. Mas, udah habis nggak waktu saya Bunda? Sudah Bunda. Bunda keren banget. Besok kita Terima kasih Pak. Saya dikasih waktu yang terbaik. Ya. Besok kita telekonferen ya. Ya siap Bunda. Terima kasih. Keren banget Bunda Sophie. Terima kasih Kak. Terima kasih semua guru-guru besar saya. Keren banget. Diaman. Yes.
Diaman Bunda Arta luar biasa, mantap ya. Amin, Ayo amin. yang belum melek segera ya. Yang enggak terbakar di malam hari ini kelewatan. Hatimu dari Yes, kebakar ya. banget. Orang di kursi roda sebegitunya kerennya. Tuhan berkati Bunda Arta, semoga beliau ya bisa ke Diamond karena beliau begitu tulus ya membina mitra-mitranya, begitu tulus juga tanpa pamrih, tanpa ada pikiran yang jelek ya terhadap leader-leadernya semua ya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita ya. Kalau kita tidak terinspirasi udah ke laut aja deh, ke laut ya, karena ada seorang luar biasa ya. Kita masih nggak terinspirasi, aduh guys, aku udah nggak bisa ngomong lagi deh ya. Malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih ya Bunda Arta yang aduh begitu membakar. Makasih Bunda Sophie, makasih. Sama-sama tuh Coach Hardy sampai nggak bisa menutup mulut, terus dia ya tertawa tersenyum ya. Malam hari ini kita semua bahagia ya, bahagia, bersemangat, dan kita terinspirasi sangat ya dengan apa yang disampaikan Bunda Arta. Semoga Bunda Arta bisa secepatnya kembali normal tanpa kursi roda. Kita doakan ya agar ketika nanti Diamond tanpa kursi roda, mujizat Tuhan itu apapun terjadi karena Bu Arta orang baik ya. Doa-doa dari setiap orang baik pasti Tuhan akan kabulkan. Fakta sudah di depan mata, bukti sudah tak terbantahkan. Sekarang tinggal satu hal, keputusan Anda. Tugas saya hanya menyampaikan, percaya atau tetap ragu, itu hak Anda. Tapi saya ingin tahu pandangan Anda. Tulis di kolom komentar, semua komentar saya baca, karena suara Anda berarti. Dan jangan lupa, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih.